Gue rasa dari sisi kanan gue kayak ada yang ngeliatin, anjir itu kan udah Bim, turun aja, puncak bukan tujuan gitu, yang paling penting kita pulang dengan selamat gitu. Besap yo, kembali lagi bersama gue di channel YouTube gue Coywan Ajay kan cuy. Nah jadi di video gue kali ini gue gak akan ngajakin lu semua buat konten back to cringe atau konten reaction gitu, atau konten yang bacot santuy, kita sharing, enjoy, aman gitu. Nah jadi di konten gue kali ini gue bakalan beda cuy, gue bakalan bawain cerita horor gitu. Ya gue mengangkat cerita-cerita horor dari pengalaman gue, entah ntar gue ngedatengin bintang tamu buat cerita horornya mereka gitu. Nah jadi di konten horor pertama gue kali ini gue bakalan nyeritain gitu, bakal nyeritain pengalaman horor gue waktu gue ngedaki gunung cuy. Ya gue orangnya hobi gitu sih, hobi naik gunung gitu, meskipun belum banyak gunung sih yang gue naikin gitu, tapi gue banyak hobi naik gunung gitu. Nah jadi di salah dua gitu, jadi gue beberapa kali sih gitu dapet cerita horor gitu dari naik gunung tuh. Tapi di konten kali ini gue bakalan ceritain kalau semua salah satu pengalaman gue gitu, pengalaman horor gue waktu naik gunung gitu. Jadi mulai malam minggu kali ini gue bakalan upload video-video horor atau konten horor gitu setiap malam minggu buat nemenin malam minggu lu semua di rumah. Jadi stay at home di rumah aja, gak usah keluar, jomblo ngapain keluar, penuh-penuhin jalan gitu. Nah tapi sebelum jauh lebih banyak lagi gue ceritanya, mending lu like, komen, dan subscribe di bawah dan nyalain lonceng lu biar lu tahu lah notifikasi kalau gue upload konten-konten baru gitu. Dan gue ingetin hargai setiap konten kreator karena ngebuat konten itu nggak mudah cuy. Nah kita langsung aja masuk ke cerita horor gue, gas. Nah jadi gini dulu ceritanya, gue kan barusan lulus gitu kan, gue baru lulus dari kelas 12 SMA gitu kan. Itu keadaan gue waktu gue belum dapat kerja gitu sih, terus gue ada schedule sama temen-temen gue gitu. Ya itu kayak reuninan lah gitu, kayak temu kangen sama temen-temen gue gitu. Nah di situ gue sama temen-temen gue kayak buat schedule gitu, nih nanya kemana nih gitu. Terus kita mutusin buat naik gunung gitu. Di situ posisi gue dulu mau berangkat, rencana ada 6 orang sih, ada gue, ada sahabat gue si Bagas, ada si Iman, Bima, Saipul, dan gue ngajak adik gue gitu. Dulu sebenarnya kita berangkat mau anak 5 sih, tapi adik gue kayak gimana, kayak pengen ikut gitu. Ya udah gue bolehin deh, iya lu ikut boleh gitu. Padahal masih kelas berapa ya, masih kelas 1 SMP sih kalau nggak salah adik gue, tapi gue boleh naik gitu. Ya gue kira gunung yang gue naikin nggak terlalu tinggi amat sih. Jadi gue naik tuh gunung Wilis tuh. Pasti dulu yang anak-anak kediri pasti tahu kan gunung Wilis gitu. Nggak terlalu tinggi tapi ya lumayan lah gitu. Nah jadi ceritanya dimulai dari kan gue berangkat tanggal berapa ya? Gue berangkat tanggal lupa pokoknya, gue bulan itu kalau nggak salah bulan November sih kalau nggak salah, bulan November atau apa gitu, gue lupa kan. Itu pas musim hujan gue berangkat. Itu gue mau berangkat tuh pada malam Jumat gitu. Jadi kita Kamis udah rundingan gitu, mau berangkat nanti malam gitu, malam Jumat gitu. Nah gue udah prepare tuh, udah siap-siap. Adik gue gue suruh prepare. Kita udah, kalau tenda kita masih nyewa gitu sih sama teman-teman gue dulu, masih nyewa kan. Itu udah sewa tenda, udah siapin semuanya pokoknya lah gitu. Nah di situ gue minta izin ke orang tua gue gitu. Gue ngomong, Bu nanti malam mau berangkat naik gunung gitu. Terus nyokap gue kayak ngomong gini, nah kok mendadak banget gitu. Terus gue ngomong, ya gimana kan udah janjian sama teman-teman gitu. Nah itu awalnya nyokap gue nggak ngebolehin sih gitu, kayak lu malam Jumat kok naik gunung gitu. Itu yang gue alamin, gue pas minta izin ke orang tua gue ngomong, lu malam Jumat kok naik gunung gitu. Nah terus dari situ gue tetap ngeyel gitu, udah Bu nggak apa-apa, doain aja selamat gitu kan. Ya kita kan niatnya pengen liburan lah gitu kan. Nah
di situ. Tapi gue ngomong ke teman-teman gue gitu, BTW gue ngechat tuh sama si Iman sama si Bima, kan kita buat grup gitu kan. Gue ngomong, dan gue sebenarnya nggak boleh nih berangkat kalau nanti malam Jumat gitu kan, naik gunung gitu. Terus mereka ngomong, sama gue juga nggak dibolehin sama orang tua gue gitu. Setelah ngomong gitu, itu kan gue kan berangkat kayak habis maghrib gitu kan, kita mau naik malam gitu. Nah itu habis maghrib hujan lebat banget, beneran anjir, hujan angin petir itu, udah kayak nggak mungkin kan buat gue sama temen-temen berangkat ntar malam gitu. Terus kita berunding di grup kan, kita berunding, akhirnya kita fix berangkat besok habis sholat Jumat, kita jam 2 kumpul gitu. Nah singkat cerita, gue udah sama temen tuh jadi tuh habis sholat Jumat jam 2 gitu kan, jam 2 gue kumpul di masjid mana ya, lupa gue, di Masjid Wates kalau nggak salah kan itu namanya. Itu sama teman-teman gue kumpul, itu gue kumpul berenam sih, ada gue, ada adik gue, si Bima, si Iman, si Saipul, dan gue gitu. Kita berangkat maunya berenam sih gitu. Terus pas kita rundingan lagi di masjid gitu kan, terus kita ngomong, BTW kita rencana berapa hari sih gitu. Terus si Bima ngomong, udah kita 3 hari aja gitu. Terus si Saipul kayak mendadak, nggak bisa gitu. Terus dia ngomong, nggak bisa, gue ada acara tahlilan nih gitu, ada acara keluarga nih gitu. Maksudnya ya gimana kan udah berenam gitu. Terus si Saipul kayak, udah gue tinggal bekal aja deh buat lu semua gitu. Terus teman-teman, ya udah deh kita naik berlima daripada nggak jadi gitu kan. Terus akhirnya punyanya si Saipul tuh kayak bekal semuanya dikasih ke kita semua gitu. Terus akhirnya si Saipul pulang, dia ngomong, betul hati-hati ya gitu. Nah terus kita masih santai kan, kita masih ngerokok di situ kan, santai. Terus kita berangkat tuh sorean gitu, berangkat jam 4 kalau nggak salah kan. Kita berangkat jam 4, emang kita niatnya kayak naik tuh malam gitu. Ya gue tahu teman-teman gue bahkan semua itu penakut semua gitu, tapi semua kayak suka buat cari misteri gitu, buat cari horor tuh suka banget gitu. Tapi sebenarnya juga penakut semua sih gitu. Dan jadi kita berangkat jam 4 kan, jam 4 berangkat, mungkin jaraknya 1,5 jam paling, 1,5 jam kan, 1,5 jam. Terus di tengah perjalanan tuh udah gerimis. Itu mau sampai pos pendakian gitu, itu namanya di Campground Arian dulu kan. Itu udah jam berapa ya, udah maghrib sih. Gue sampai maghrib, awalnya enjoy aja gitu. Terus tiba-tiba hujan gerimis gitu kan, gerimis. Di situ banyak orang-orang camp sih, kita camp di situ. Kita buka tenda kan cuaca juga gerimis gitu. Terus teman-teman di situ makan, sholat gitu kan. Ya mungkin gua kira sama teman-teman hujan nggak bakal turun lama sih gitu. Jadi kita ya santai dulu lah gitu, buat nunggu reda terus kita naik gitu kan. Kita di situ sholat terus makan gitu kan. Udah makan, terus jam berapa udah itu hujan masih lebat banget sih gitu. Terus gua ngomong ke guide gitu. Kita kan suruh ngisi simaksi kan, suruh ngisi formulir gitulah gitu. Terus kita ditanyain tuh sama guide-nya tuh, kita ditanyain desain gini, Mas emang mau naik jam berapa gitu. Nah terus teman gue si Iman ngejawab, mungkin habis ini Mas jam 8 jam 9 lah gitu. Terus dia ngomong, loh Mas emang Mas udah pernah naik ke Wilis gitu, ini juga cuacanya nggak baik Mas gitu. Tapi teman gue kayak gimana ya, tapi teman-teman gue kayak penasaran banget sih, pengen naik malam, pengen cari misteri gitu. Sebenarnya gue pribadi juga takut sih gitu, gue juga ngebawa adik gue kan gitu. Tapi teman-teman ngomong, udah Mas nggak apa-apa, mau naik jam 8 paling, kalau nggak jam 9 gitu. Nah, terus kita ditawarin pakai, Mas pakai guide nggak gitu. Gue tanya, berapa Mas kalau pakai guide gitu. Dia ngomong 300. Wah gue anjing, 300 men gitu. Terus gue tanya, Mas emang di sini nggak ada petanya gitu. Dia ngomong, enggak Mas, nggak ada petanya gitu. Terus kita ngeyel kan, mau naik malam tuh
dipersulit gitu, nggak dibolehin sama mas-masnya, sama yang Karang Taruna lah gitu. Jadi diperbolehin, kita disuruh cari itu apa, materai itu, cukup cari materai sama kertas portofolio tuh. Kita tuh dicari itu, kita suruh nulis pernyataan kalau ada apa-apa, nggak ada yang tanggung jawab, oke, kita iyain gitu, namanya ya masih muda, masih semangat lah gitu. Akhirnya gue sama si Bima turun ke bawah tuh, jauh banget ke bawah, jauh banget beneran, jauh banget. Terus di anjing gue merinding. Terus itu kan kita turun, gue sama si Bima turun, temen-temen di tenda kan. Terus gue turun, di tengah perjalanan itu hujan lebat banget, anjir lebat banget beneran, hujan lebat banget. Terus gue neduh kan sama si Bima gitu, anjing gue merinding anjir. Gue neduh di sebuah warung gitu, itu gimana ya, itu wah ada, gue di situ takut banget sih gitu kan. Si Bima juga gue akuin kayak dia berani banget sih gitu. Gue suruh, lu nunggu di depan warung aja, gue ke belakang warung cari kayu gitu, mau dibakar lah buat anget-angetan gitu. Nah gue bawa senter gitu, ya gue kayak nyenterin ke atas juga gitu. Gue emang aneh sih nyenter ke atas juga. Terus dia ngomong, jangan aneh-aneh gitu. Gue ngerasa dari sisi kanan gue kayak ada yang ngeliatin, anjir. Itu kan ada jalan kan, jadi jalan tuh kayak nikung gini. Jadi di sini ada warung gitu. Jadi di sebelah jalan itu kok kayak dari hujan tuh kayak ada orang di tengah jalan gitu, kayak ngeliatin gue gitu. Tapi gue nggak berani kan nengok ke situ sih gitu. Tapi perasaan gue nggak enak banget beneran. Udah takut kan, gue udah merinding banget gitu, kayak ada yang ngeliatin gue anjing dari sebelah kanan gitu. Nah terus gue ngomong, Bim gak usah aneh-aneh lah, ini juga warung orang gitu. Terus akhirnya gue ngomong, udah Bim kita naik aja gitu, gak usah cari materi, itu juga hujan gitu kan. Jadi gue kayak udah, firasat gue gak enak banget sih. Mana si Bima tangannya jauh banget tuh, kayak apa ya, kayak nyariin kayu di warung-warung, dipatahin gitu buat dibakar kan gitu. Terus gue ngerasa dari sebelah kanan di depan belokan tuh kayak ada orang ngeliatin gue, anjir. Gue sampai mau noleh ke kanan aja nggak berani, itu sekeliling udah hutan semua kan. Terus gue ngomong ke si Bima gitu, Bim udah, kita nggak usah nyari materai, kita naik besok aja gitu, kita naik yang terang-terang aja, kita naik jam 9 gitu. Terus si Bima ngomong, iya ya udah deh, toh turun juga jauh, ini juga hujan lebat banget gitu. Terus gue sama si Bima kayak udah nekat gitu, gue ngomong, udah Bim balik aja, gue udah nggak enak sebenarnya, perasaan gue di luar itu udah nggak enak banget gitu. Terus gue ngomong, udah Bim balik aja, kita hujanan nggak apa-apa, ntar kita ganti baju gitu kan. Si Bima ngomong, ya udah deh, gue juga udah kayak ngerasa nggak enak di sini gitu, anjing gue merinding. Terus kita balik kan, gue sama si Bima balik ke tenda gitu. Terus gue balik, teman-teman gue itu lagi masak-masak gitu, lagi masak-masak mie, mungkin bukan buat dia makan ntar kalau naik gunung biar enak gitu kan dikira naiknya malam gitu. Nah terus gue ngomong ke teman-teman gue, btw kita nggak bisa naik malam ini gitu. Terus si Iman nanya, kenapa emang gitu. Terus juga ngomong, ya kan persyaratan sulit, terus kan juga hujan lebat gitu. Tapi si Iman sama si Bagas itu ngeyel banget sih, pengen naik gitu. Pokoknya udah naik sekarang deh gitu, paling seru paling gitu, hujan-hujan malam-malam gitu. Apalagi si Iman anjir itu, sombong banget temen gue, kayak udah nih, ini langitnya kayak cerah banget nih, nyuruh kita naik nih gitu. Udah songong kayak gitu kan itu kan. Terus gue keluar, gue ditanya sama bapak gitu, gue ditanya gitu, bapaknya juga ngecamp di situ kan. Gue ditanya, Mas mau naik ya gitu. Terus gue ngomong, ya Pak mau naik, paling malam ini gitu. Terus dia ngomong, mending jangan Mas, kalau malam ini bahaya, toh juga habis hujan, pasti jalan juga licin gitu. Terus yang paling gue inget, dia ngomong gini, ya Mas emang Wilis gak setinggi Semeru gitu, tapi wajah Wilis lebih jahat dari wajah Semeru gitu. Nah dari situ gue mikir, maksudnya gimana Pak ya gitu. Terus dia ngomong, ya saya pernah Mas ngedaki Wilis, ngedaki Semeru gitu, tapi saya bedain gitu, itu wajah Wilis lebih jahat banget sih gitu.
ya emang nggak terlalu tinggi banget, tapi wajah gue jahat banget gitu. Dari situ gue mikir, kan gue juga pertama kali kan naik ke Willis gitu, terus juga pertimbangan sama temen gue, terus temen gue terus bilang kayak pasta, oke lah Fik, toh malam itu juga hujan lebat banget gitu. Sudah, kita singkat cerita, kita tidur terus bangun jam 8 kan, bangun jam 8 buat turun ke bawah sama si Bima buat cari materai, buat cari kertas folio buat nulis pernyataan tuh kayak simaksi itu, buat nulis pernyataan tanda tangan di atas materai. Terus juga naik tuh jam 9, ada mas-mas yang di tenda sebelah kayak ngasih kita bubuk coklat gitu, ngasih kita gas sisa gitu, ngasih gula lah gitu, kita dikasih kan. Terus kita naik jam 9. Awal juga masih enjoy aja sih gitu, awal juga pengen juga enjoy aja gitu. Terus juga becek banget kan gitu, becek banget juga habis hujan semalam gitu. Itu dan enjoy sih, pertama enjoy jalan setapak biasa gitu. Terus udah tengah-tengah itu udah mulai masuk hutan gitu. Masuk hutan itu hutannya masih gimana ya, masih lebat banget sih gitu, sampai sinar matahari aja buat masuk sulit gitu. Kan kalau biasanya kan kalau jalur pendakian kan kalau udah sering dilalui orang kan kayak jalan bersih gitu kan, bersih itu masih banyak daun-daun gitu, jadi kita harus buka-bukain daun gitu. Itu lembab banget, sumpah itu lembab banget, banyak pohon-pohon gede tumbang juga, jadi matahari pun susah buat masuk gitu. Terus itu ya kita enjoy lah, masih enjoy gitu, masih santai-santai aja gitu kan. Nah itu mungkin gue jam berapa ya, gue jam 10 kalau nggak salah, itu keadaan gue masih di dalam hutan gitu. Itu paling jalannya cuma segini sih, cuma satu orang gitu. Terus juga mikir BTW kalau tadi semalam gue naik paling gue bisa mati di sini gitu. Kenapa gue bisa terpojok jatuh cuy gitu. Itu kiri jurang, jadi cuma segini gitu jalurnya. Itu pun banyak tanah yang PHP gitu, jadi diinjak runtuh gitu. Nah itu terus apa di dalam situ masih banyak banget pacet sih, kayak lintah gitu. Nah jadi gue singkat cerita gue sampai pos 1 tuh, namanya pos 1 Lemah Kuning. Itu di pos 1 Lemah Kuning gue sampai jam berapa ya, jam 11-an lah gue sampai di situ. Jam 11 itu gue sama temen-temen gue kayak lepas sepatu, terus lepas baju, terus kayak ngilangin pacet gitu ya, kita ngilangin pacet, dicek tubuh temennya satu sama lain gitu. Banyak mungkin di tubuhnya si Bagas ada 7 lah, si Iman juga banyak banget kan. Si Iman kan cuma pakai kaos doang, pakai celana pendek gitu, kayak orang mau berangkat jogging gitu sih. Itu emang banyak banget gitu, banyak pacet. Gue juga kena pacet kan. Terus kita lanjut. Nah ini mulai ada kejanggalan tuh di sini gitu, anjir gue merinding cuy. Jadi dari sini gue percaya gitu bahwa hukum alam itu ada gitu. Nah jadi di tengah perjalanan gue kayak gabut kan sama teman-teman gue, udah ngobrolin apa aja. Akhirnya kita sampai lalai gitu. Kita ngomongin soal jorok-jorok cuy, kayak ngomongin cewek gitu, kayak ngomongin pokoknya cewek semua lah gitu. Kita ngomongin cewek cantik, pokoknya body cewek itulah, pokoknya kita ngomongin yang jorok-jorok gitu kan. Ngomongin kayak gitu, itu awal masih di dalam hutan kayak enjoy aja sih gitu, masih santai-santai aja gitu. Nah terus pas gue masuk ke padang, kayak bukan padang savana sih, lebihnya kayak ilalang gitu. Masuk ke ilalang situ, itu udah keluar hutan kan. Itu ada dua jalur kan gitu. Terus pertama gue sama teman-teman ini bingung gitu, ambil yang mana gitu. Terus ngambil yang kanan, buntu, itu jalur buntu cuy gitu. Itu nggak ada jalur. Terus gue balik lagi ambil jalur kiri sama teman-teman gue. Udah gue naik itu kayak emang bener kata Bapak Diba tadi, emang muka Willis jahat banget, nggak bohong. Jadi tuh gini, gue ambil jalur
kiri kan, terus ada batu-batuan naik, mungkin kalau diukur gitu dia miringnya hampir segini sih, kayak hampir lurus gitu. Terus gue di bawah situ sama nah di situ si Bima kayak ngomong ke gue gitu, coy coba lu cek jalurnya gitu. Terus gue ngomong, oh iya Bim siap, gue cek jalur gitu kan. Itu teman-teman nunggu di bawah gitu, terus gue naik, itu batu-batu banget, itu batu-batu. Gue naik, gue ngomong iya Bim siap, ada jalur gitu. Gue bisa mastiin karena ada bendera merah putih sih gitu, jadi kayak bekas pendaki naik gitu kan. Terus gue ya Bim bisa gitu. Terus Bima sama teman-teman gue nyusul, terus kita berhenti sejenak di situ gitu. Si Bima ngomong, ntar kalau jatuh jangan tengkurap ya gitu, biar jatuhnya nggak jauh gitu. Karena apa? Karena jadi tuh posisi kayak miring banget gitu kan, kayak miring banget. Jadi di seberang kanan tuh jurang banget, jurang dalam banget. Itu yang sebelah kanan kayak lembah gitu, lembah ke bawah. Jadi kita cuma dikasih stand cuma segini sih paling, tuh naik batu-batu, dari sela-sela batu muncul air gitu. Itu mungkin kalau hujan, gue mikirnya gini, kalau itu hujan, gue pas di tengah perjalanan itu pasti gue mati gitu. Terus kita naik, terus adik gue kayak ngomong gitu ke si Bima, Mas Bim jangan ngomong gitu dong gitu. Adik gue kayak takut gitu, mau nangis kan gitu. Terus gue ngomong, udah lu di belakang gue aja gitu, atau di depan gue aja gitu kan. Kita naik, kita kayak gimana ya, pengen cari tempat landai gitu. Jadi nggak ada bonus sama sekali sih, itu nanjak semua. Gue pengen cari tempat landai buat istirahat gitu. Terus gue ngomong, itu Bim tempat landai. Ternyata bukan, itu Bim bukan. Sampai kita naik tinggi banget. Pasti kalau lu orang Kediri pasti lu tahu kan Sungai Berantas. Nah di situ Sungai Berantas kelihatan kayak pantai cuy, beneran sumpah indah banget kayak pantai kan. Terus kita kayak ketipu gitu, itu bukan landai, jadi tinggi. Jadi yang awal tadi pohon yang besar gua bikin senderan di bawah itu kelihatan kecil banget, itu kayak hampir 70 paling udah. Terus di situ kita dapet agak landai dikit tapi masih miring gini sih. Jadi gue duduknya di sini gitu. Gue duduk di situ. Itu anjing gue merinding asu. Gue ngonten jam 12 sih. Jam 12 anjir gue ngonten. Terus di situ kita duduk. Di situ ada asap tebal banget. Anjir gue merinding. Ada asap tebal banget. Terus kedatangan kabut. Jadi gelap banget, beneran gak bohong, itu gelap banget. Kabut campur awan, campur asap, campur angin. Itu anginnya anjir gue merinding ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus itu anginnya kayak ngebentak kita itu, kayak gitu, kayak suruh turun gitu. Terus gue ngomong sama si Bima kan, Bim ntar kalau kita lanjutin ke atas, kita kehujanan di tengah jalur ini, fit kita mati Bim gitu. Terus juga si Bima mulai bingung, si Iman udah kakinya mulai kram, diajak ngomong udah nggak connect, dia udah kayak kedinginan gitu. Si Bagas juga udah kayak nggak berani juga gitu. Jadi si Iman kayak udah nggak connect banget sih, jadi dia jalan paling 10 meter udah kram. Si Bagas juga udah nggak connect gitu. Terus si Bima udah bingung juga, aduh gimana ya gitu. Terus dia sampai gini. Terus akhirnya gue ngomong, udah Bim turun aja, puncak bukan tujuan gitu, yang paling penting kita pulang dengan selamat gitu. Itu sumpah itu tebel banget, jarak pandang bisa diukur men, itu beneran deket banget jarak pandang kita. Itu gue mikir, ya Allah kalau turun jangan hujan dulu. Itu kalau hujan pasti itu longsor jatuh semua, berarti banyak yang jatuh sih gitu. Jadi jalan kayak gini, ada turunan gini, sini udah jurang banget, sini udah juga jurang sih gitu. Jadi gue situ turun, gue pikirin bukan nyawa gue sih gitu, tapi nyawa adik gue gitu. Kenapa? Karena gue ngebawa adik gue gitu, itu tanggung jawab gue kan gitu. Gue bawa adik gue, terus kita turun. Ada batu juga, ada batu jatuh gitu, batu besar kan, ngomong batu gitu, kita kayak ngerunduk gitu.
Terus anehnya lagi, pas gue turun sampai abis itu batu, asap kabut itu hilang semua men gitu. Itu hilang semua, jadi cerah balik, cerah kayak tadi gue naik tadi gitu. Jadi gue merinding cuy. Jadi kayak cuma di atas doang tadi itu gelap banget, kabut, asap, beneran. Itu gue turun cerah lagi gitu, cerah. Terus kita balik aja nggak apa-apa gitu. Gue balik, gue terus turun jam berapa ya, gue sampai pos 1 Lemah Kuning gue jam 3 kalau nggak salah. Gue sampai Lemah Kuning jam 3, gue makan di situ. Gue udah kelaparan sama temen-temen gue, pagi nggak sarapan, udah laparan, kita masak di situ. Si Bima ngomong, gimana kalau kita camp di sini aja gitu. Gue, Bagas, Iman, adik gue itu nggak setuju semua gitu. Karena apa? Karena udah merinding banget sih gitu. Udah dari semua sisi tuh udah ada kayak yang ngeliatin gitu. Wajib gue merinding sumpah bangsat. Jadi di Lemah Kuning tuh ada simpang 5 gitu. Tuh kayak ada yang ngeliatin di setiap posisinya gitu. Nah terus kita ya udah kita cabut aja gitu. Udah makan kan, kita cabut. Terus kita ketemu sama pendaki yang naik. Dia mungkin udah kayak orang Mapala gitu sih kan. Dia udah pakai kalung dari Gunung Raung, gunung mana-mana gitu. Dia ngomong, mas nggak naik lagi gitu. Dia ngomong, udah nggak mas, udah capek gitu. Mas naik aja gitu. Dia ngomong, oh ya udah mas duluan ya gitu. Terus, oh iya mas gitu. Terus gue sama teman-teman gue di sepanjang jalan kayak belum sadar sih kalau kita mungkin salah tadi ngomongin yang jorok-jorok gitu, ngomongin cewek lah, inilah itulah gitu kan. Jadi ini paling klimaks cuy. Gue pas di tengah perjalanan, anjing gue merinding. Gue ngeliat sendirian jam 12 anjir. Nah itu kan gue pas di tengah perjalanan kan, itu wah aneh banget. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Semua daun gak gerak, ada 2 daun besar. Itu kayak dibuat lompat-lompatan gitu. Anjir gue, wah gue merinding banget sih, ya Allah. Itu kayak gini loh, gini banyak tuh gitu di samping jalur yang harus kita lewatin. Gue kaget sih, si Bima ngomong stop gitu. Gue tanya, kenapa Bim? Coba lu lihat itu gitu. Apaan? Oh, gue diem kan, gue ngedoa. Adik gue malah kerja gini, apaan tuh gitu. Si Bima ngomong, jangan gitu gitu. Terus kita diem, kita doa, kita ngomong, maaf mbak numpang lewat gitu. Nah dari situ abis ngelewatin kan, ini kan jalur kan dari daun tuh di sini gitu, besar banget kayak gini-gini gitu. Anjir gue merinding di situ. Terus abis lewat situ itu fix semua badan dingin banget. Badan si Bima, badan gue, si Iman paling parah sih menurut gue. Dia kayak udah diajak ngomong gak connect, udah diem aja gitu. Itu si Bima ngomong ke gue sih, coy coba lu ngajak ngomong si Iman gitu, biar dia pikirannya nggak kosong gitu, ntarnya takutnya kejadian apa-apa gitu. Ngajak ngomong dia kurang koneksi gitu, kurang konek. Gue ajak ngomong terus, si Bagas ngomong, telinga gue dingin banget ya gitu. Jadi kayak semua badan dingin banget beneran. Abis lewat daun tadi semua badan dingin banget beneran. Itu menurut gue yang paling parah kayak si Iman sih gitu. Dia kayak udah cuma diem aja, udah kayak nggak connect gitu. Gue coba mancing dia ngomong gitu. Bima suruh gue ngomong, coba coy lu pancing si Iman ngomong biar mau ngomong gitu kan. Ditakutkan kalau bisa kesurupan kan, atau kemasukan apa gitu kalau cuma diem pikiran kosong kan. Takutnya cuma gitu. Nah, akhirnya gue berusaha ngomong. Terus akhirnya si Bagas kayak ngingetin gitu, jangan ngomong jorok ini di gunung gitu. Nah kita turun udah turun aman sampai bawah. Gue jam 5 di situ gue udah bersih sama teman-teman gue gitu. Nah mungkin ya cuma itu cerita horor gue gitu. Mungkin bisa menghibur lo semua, bisa nemenin malam minggu lo semua kan. Di konten gue berikutnya gue bakalan ceritain horor pengalaman gue lagi, atau mungkin gue ngangkat cerita dari teman-teman gue gitu, atau lo
para subscriber gue yang gue banggakan. Kalau punya cerita horor mending lo kirim ke gue, ntar gue angkat cerita lo ke konten gue gitu. Atau mungkin bahkan gue ntar kayak ngedatengin narasumber gitu buat cerita-cerita horornya. Tunggu di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe buat support channel gue terus, dan nyalain loncengnya biar lu tahu notifikasi gue berikutnya kan. Dan hargai setiap konten kreator karena buat konten itu tidak mudah gitu. Salam dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, what's up.